Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Rahmat Kurnia Jaya LC habibahullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Wa antum Ustaz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah bi khair. الصوت ظاهر أم لا؟ مسموع عندكم؟ مسموع أستاذ. طيب بارك الله. طيب نواصل. أين توقفنا بالأمس أو في الأسبوع الماضي؟ أسبوع ماضي التفسير أستاذ. طيب. خلاص. الآن موضوع جديد صحيح؟ صحيح. طيب. قبل أن نبدأ هل أحد منكم لم يرسل الواجب؟ Ada yang belum ngirim Google Form belum? Ana udah Ustaz. Baik. Nanti Google Form-nya Ana kirim di WA aja ya, biar sampai mana materinya nanti sampai situ soalnya, biar nggak kayak kemarin tuh ya. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum. نواصل نبدأ موضوعنا الآن موضوع جديد عن المرجع في التفسير القرآن الكريم. طيب من يريد أن يقرأ؟ بارك الله فيكم. Tafadholi Aditya Putri NTT. Qala al-musannifu rahimahullah al-marji' fi tafsiril Qur'ani. Yurji'u fi tafsiril Qur'ani ila ma ya'ti. Alif, kalamullahu ta'ala fayufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Lianna Allah ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Walidhalika amthilatin minha al-awwal qawluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus al-ayah tsaniyah wa sittin. Faqad fassara awliya Allah biqaulihi fil ayati allati taliha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus al-ayah tsalitsah wa sittin. Asani qauluhu ta'ala wa ma adraka mat-tariq. Surat Tariq al-ayah ats-tsaniyah. Faqad fasara at-tariq biqaulihi fil ayati ats-tsaniyah an-najmu ats-tsaqib. Surah Tariq ats-tsalitsah. Salisan qauluhu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha. Surat Naziyat al-ayah tsalisin.
faqad fasara dahaha biqaulihi fil ayataini ba'daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Surat Naziyat al-ayah al-ula al-thalathin hatta as-saniyah wa thalathin. Jazakallahu khairan. Baik. Al-marji' fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Yurja'u fi tafsir Al-Qur'an ila ma ya'ti. Al-marji' itu artinya bisa referensi. Gimana? Rujukan ya. Rujukan bisa, referensi bisa, rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya, adapun rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim itu ada beberapa rujukannya. Yang pertama ada kalamullah. Ya, kalamullah itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada aqwalus sahabah, yakni tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan-perkataannya sahabat. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan-perkataannya para at-tabi'in. Adapun tabi'in ini adalah generasi setelahnya para sahabat, yaitu mereka yang secara langsung bertemu dengan para sahabat, maka mereka dikatakan dengan tabi'in. Kemudian tafsir Al-Qur'an bil lughah, ya. Menafsirkan Quran dengan bahasa Arab. Kemudian ada lagi satu, yaitu tafsirul Qur'ani bil ra'yi wal ijtihad. Menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yi, logika dan ijtihad seorang mufassir itu sendiri. Tapi insyaallah kita akan membahas apa yang disebutkan oleh pengarang kitab di sini. Thayyib, yang pertama adalah kalamullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini fayufassarul Qur'an bil Qur'an, maka Al-Qur'an ditafsirkan pula dengan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan pula dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang firman-firman-Nya. Dan siapa yang menurunkan firman tersebut, perkataan tersebut, maka dia lebih mengetahui tafsiran dari perkataan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tafsir dari Al-Qur'an itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bima arada bihi, lebih mengetahui tentang apa yang ia inginkan atau yang ia kehendaki. Thayyib. Kemudian di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini oleh pengarang kitab ini, oleh muallif kitab ini rahimahullah, diberikan langsung contoh. Ya, setelah menyebutkan referensi atau rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang pertama adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan contohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Di sini ditafsirkan dengan firman Allah, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Nah, di sini auliyaullah, ya. Tidak ada tafsiran yang lebih baik daripada tafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Karena tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik penafsiran, ya. Tapi tidak semua di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat atau tafsir yang bisa ditafsirkan pula dengan tafsir Al-Qur'an juga. Karena nanti ada beberapa ayat yang mana dia ditafsirkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, di sini dikatakan aulia Allah, wali-wali Allah, ya.
Maka ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan membawakan perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau mengatakan min hadhihi al-ibarah al-latifah faqala man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa seorang mukmin yang dia seorang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan wali. Wa hada min al-Qur'ani la syak. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai sifat orang yang tidak ada keraguan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan sifat-sifat awliyaullah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan awliyaullah. Tidak ada keraguan di dalamnya, karena langsung yang menafsirkan memaparkan makna dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau ada seseorang yang berkata atau mengaku-ngaku saya adalah wali Allah dengan perkataan seperti yang ada di firman Allah, nahnu awliyaullah, atau saya waliullah, atau ana waliullah, dengan perkataan demikian, maka perkataan orang di sini tidak semata-mata bisa kita benarkan, karena Al-Qur'anul Karim tidak membenarkan klaim dari setiap individu yang mengatakan saya wali Allah. Apakah orang yang mengatakan wali Allah itu adalah benar orang yang bertakwa, ataukah orang benar dia orang yang beriman, atau mungkin dia adalah seseorang yang dianggap oleh kebanyakan orang dia adalah orang yang memiliki kelebihan seperti katanya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, maka Al-Qur'an telah mendustakan orang ini. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, firman Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya makna dari awliyaullah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Adapun yang mengaku dia bisa terbang, bisa berjalan di dalam air, bisa berpergian sekejap dan yang lain sebagainya, maka di sini tidak bisa kita katakan dia adalah seorang wali Allah. Karena Al-Quran telah mendustakannya. Karena dia telah mensucikan dirinya sendiri. Padahal katanya Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Ya, maka jangan fala tuzakku anfusakum. Dan tapi sekarang dia mengatakan zakkaita nafsaka, kamu telah mempercantik atau mensucikan dirimu sendiri. Tapi sedangkan kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bukan seorang wali. Ini adalah beberapa contoh atau bentuk mengenai tafsir Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Firman Allah tentang awliyaullahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ditafsirkan makna dari awliyaullah itu dengan firman Allah yang lainnya. Di surah yang sama, di ayat setelahnya dikatakan awliya Allah, man awliya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Adapun makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka, ya. Orang-orang wali Allah ini tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Maknanya adalah la khaufun alaihim fima yastakbaru wa la yahzanuna fima madha. Mereka tidak takut, ya aulia Allah ini, mereka tidak takut terhadap sesuatu yang akan datang, atau tidak merasa takut atau khawatir terhadap masa depan dia. Begitu pula mereka tidak bersedih wala yahzanuna fima madha. Mereka juga tidak bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu. Mereka tidak sedih, tidak menyesali sesuatu yang telah mereka lalui atau sesuatu yang telah berlalu. Itu adalah maknanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Katanya para ulama tafsir.
Kemudian di contoh yang lain dikatakan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mat-tariq," ya. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Kemudian ditafsirkanlah makna dari at-tariq ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama di ayat setelahnya, yaitu dengan an-najmu ats-tsaqib. Ya. Kemudian wat-tariq di sini, ya, wat-tariq, adapun huruf wawunya di sini, apakah dia wawu lil qasam atau am hiya wawu 'atifah? Ada yang bisa menjawab? Terdengar nggak suaranya? Dengar, Ustaz. Nah, di sini ada wat-tariq. Wawunya di situ apakah dia jenis wawu al-qasam ataukah dia wawu 'atifah? Ada yang bisa menjawab? Atifah, Ustaz. Kenapa 'atifah? Karena kan awalnya ada apa namanya? Bukan awalnya bukan sumpah. Yakin ini 'atifah? Wawu di sini adalah al-ahsan kaunu halil qasam. Ya, dia adalah wawu al-qasam. Karena atifah itu kalau seandainya dia wawul atifah, dia akan menjadikan makna setelahnya taba'an lima qablaha, maknanya mengikuti makna sebelumnya. Ya, adapun qasam tidak demikian. Maka yang lebih tepat di sini dikatakan wat-tariq adalah wawu al-qasam. Ya, baik. Nah, di sini dikatakan wa ma adraka mat-tariq. Di sini dikatakan at-tariq, wa ma adraka mat-tariq, ditafsirkan dengan an-najmu ats-tsaqib. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan pula, apakah at-tariq di sini adalah al-musafir alladzi yatruqu lailan? Apakah makna dari tariq di sini adalah at-tariq di sini adalah seorang musafir yang berjalan di gelap gulita atau gelapnya malam? Kalau seandainya ada yang bertanya demikian, maka kita jawab tidak ada keraguan bahwasanya dari definisi bahasa at-tariq itu adalah seorang musafir yang berjalan di kegelapan malam. Tetapi di sini makna dari at-tariq di sini ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya yaitu an-najmu ats-tsaqib. Apa itu an-najmu ats-tsaqib? Bintang-bintang saja. Ya, ats-tsaqib lidh-dhalami binurihi, itu maknanya. Ya. Yang apa namanya? Menerangi di gelapnya malam, ya. Bintang-bintang yang berdampingan di kegelapan malam yang menyinari sekitarnya. Itu adalah makna dari an-najmu ats-tsaqib. Contohnya seperti seandainya antum ada di sahra. Apa sahra? Seandainya antum ada di sahra, apa sahra artinya? Sahra itu artinya gurun pasir. Ya, antum di situ pada malam hari, tidak ada pemukiman sama sekali, tidak ada orang di sekitar antum. Antum berada di tengah gelapnya malam, tidak ada sinar yang menyinari, tidak ada senter yang antum bawa, tidak ada handphone yang antum bawa untuk menyinari jalan antum, maka antum akan lihat di atas langit situ ada sesuatu yang menerangi antum, ya.
Ya, adapun cahaya di malam hari dari langit itulah cahaya dari bintang. Ya, cahaya dari sebagian bintang yang ada di langit. Ya kan? Pernah menemukan hal demikian di tengah malam, kemudian adalah sedikit cahaya yang menerangi. Itulah yang dinamakan an-najmu ats-tsaqib. Bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Baik. Paham tuh. Baik. Kemudian di contoh yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal arda ba'da dzalika dahaha. Faqad fassara dahaha biqaulihi fil ayataini ba'daha. Adapun dahaha di sini ditafsirkan maknanya dengan dua ayat yang setelahnya, yang datang setelahnya atau dua ayat setelahnya, yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Terus chat. Saya ingin bertanya. Oh, tafadhal. Tafadhal Ukh Hafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Ustaz yang Ustaz la khaufun alaihim, tidak khawatir akan masa depan, itu maksudnya bagaimana ya, Ustaz? Jazakallahu khair. Tidak khawatir terhadap masa depan. Apa gimana ya saya besok, apakah ada rezeki atau enggak, bisa makan enggak saya besok, atau anak saya sekolah besok bisa bayar atau tidak. Nah, jadi tidak kekhawatiran demikian. Bagi Allah, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan rezeki ya, Ustaz? Tidak hanya rezeki. Contohnya yang bukan rezeki, Ustaz. Ya, besok saya mau ngapain ya? Besok saya mau ngapain? Apa besok ada kegiatan nggak ya? Seperti apa pun kekhawatiran yang seperti itu akan dirasakan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang telah benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Bisa difahami? Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, izin iktisab. Saat Ustaz bertanya, paham tidak? Contohnya seperti itu. Kami tidak bisa langsung menjawab memakai mikrofon, Ustaz. Jadi semua mikrofon kami dikunci, Ustaz. Jadi kami hanya bisa dari chat, Ustaz. Nah, begitu. Nggak apa-apa. Nanti Rois ini Ustaz Pamuji yang mewakilkan suara antum. Ya, Pak? Anak bukan Ustaz. Insya Allah, fatakun Ustazan. Amin doa Ustaz. Alal aqal Ustaz fi ahlikum. Yang mengajar Ustaz ya? Ya, bisa menjadi Ustaz di keluarga antum. Setidaknya seperti itu. Baik? Jadi bisa dipahami ya, menafsirkan Quran dengan Al-Quran ini adalah beberapa contohnya. Kemudian yang kedua yaitu kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz? Ya, tafadhol. Silakan di ini apa namanya? Angkat tangan, raise hand. Siti Saudah min Bandung. Oh, udah dah. Tafadhali, Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan tafsir ayat dengan ayat. Nah, kan ini kan dari contoh-contoh yang ada ini, satu ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Nah, kalau misalkan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang
berbeda surat, Ustadz, itu bagaimana ya Ustadz kita taunya gitu? Apakah itu tahu fikih atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Baik, adapun tentang ayat-ayat ahkam berkaitan tentang fikih seperti fikul ibadah, maka kebanyakan dari ayat-ayatnya itu ditafsirkan dengan sabda Rasulullah SAW. Faham sampai sini? Kebanyakan fikih-fikih atau ayat-ayat yang berkaitan tentang fikih ibadah dan yang lain sebagainya itu kebanyakan maknanya ditafsirkan oleh sabdanya Rasulullah SAW. Contohnya seperti Aqimis shalah liduluki syamsi. Ya, dirikanlah salat. Atau ayat-ayat tentang perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, di sini tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara menunaikannya, berapa rakaat yang harus ditunaikan. Ini tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan kaifiyahnya dan jumlah ayat-ayat, jumlah rakaat-rakaatnya. Maka yang menjelaskan makna dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala tadi, dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita di sini disebutkan oleh mu'alif tentang ayat Al-Qur'anul Karim ditafsirkan pula dengan Al-Qur'an. Yang mana tafsirannya datang ayatnya setelah itu. Jadi di satu surah, tapi di ayat setelahnya. Kemudian ada juga, biar nggak bingung ya, ada misal ayat di surah lain ditafsirkan dengan ayat di surah yang lainnya. Contohnya seperti Rasulullah SAW pernah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran seperti yang disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa namanya? Siapa namanya Ibnu Mas'ud nama aslinya? Abdullah Ibnu Mas'ud, itu namanya. Nah, di dalam kitab Sahihain, siapa itu kitab Sahihain? Kalau di dalam hadis disebutkan Sahihain, berarti hadisnya siapa? Bukhari wa Muslim. Katakan, lamma nazalat ayah, ketika turun ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka Rasulullah SAW menafsirkan makna dari ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang tadi kita sebutkan yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin adalah surah Al-An'am ayat 82. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Luqman ayat 13. Bunyinya adalah innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Jadi makna dari surah Al-An'am atau surah Al-An'am ayat 82 ditafsirkan dengan surah Luqman ayat 13. Ini adalah beberapa contoh tentang tafsiran Al-Qur'an di satu surah ditafsirkan dengan ayat di surah yang lainnya, bukan di satu surah yang sama. Mungkin bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham ya, Silakan chat karena udah ditutup. Oh, tayyib. Tayyib, Ustaz. Tayyib. Insyaallah. Kemudian wasil kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yurid Hilmi. Silakan dibuka mic-nya, Hilmi. لا عفوا يا شيخ أنا لا أريد أن أسأل إني أنا raise hand لأنني أريد أن يتكلم يعني. Baca Ustaz. Syekh. في أي صفحة يعني؟ Yang kedua, Tanian. Kalamu Rasulullah. Kalau di kitab Ba. Ya, tayyib, Ba. أيوة هذا هو. بسم الله. Ba. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسر القرآن بالسنة
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها أولا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سورة يونس الآية السادسة والعشرون. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة وفي صحيح كيف؟ ابن عجرة. ابن عجرة. نعم. وفي صحيح مسلم عن صهيب ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني يكفي أو كيف؟ تفضل. خلاص. طيب. حسبك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب. النوع الثاني يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفسير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة قبل أن نبدأ في النوع الثاني أريد saya ingin memaparkan beberapa macam-macam tentang contoh-contoh atau kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ini yang belum tadi saya sampaikan, yaitu contohnya seperti tafsir. Macam-macam jalan dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ini, contohnya seperti bayanul mujmal. Bayanul mujmal ini adalah menjelaskan ayat yang masih global. Ya, masih global maknanya. Kemudian ada namanya taqyid al-mutlaq. Ada ayat yang sifatnya masih mutlak, kemudian ada sifat ayat yang masih umum misalkan, kemudian ditafsirkan dengan ayat yang khas. Ya, taqyid ada ayat yang sifatnya mutlak, kemudian ditafsirkan dengan ayat yang sifatnya muqayyad, sifatnya mengikat. Kemudian ada juga tafsir Al-Quran yang sifatnya makna ayatnya maknanya umum, masih umum. Kemudian ditafsirkan dengan satu ayat atau sebuah ayat yang maknanya khusus. Yang mana umum tadi ditafsirkan dengan makna yang khusus. Kemudian ada tafsir makna dengan makna, yang tadi yang kita sudah sampaikan itu adalah tafsir makna dengan makna. Yang tadi tentang hadisnya Ibnu Mas'ud tadi, itu tafsir makna dan makna. Adapun yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab ini itu adalah tafsir lafzah bil lafzah, yaitu menafsirkan lafaz dengan lafaz pula. Dan yang lain sebagainya. Contohnya seperti takkid misal takhsisul am, contohnya takhsisu al-am, ayat yang am, contohnya adalah fatahriru raqabah. Nah, di sini disuruh membebaskan seorang budak. Nah, di sini ayatnya masih umum. Apakah budaknya laki-laki, ataukah budaknya perempuan, ataukah budaknya muslim, ataukah budaknya kafir. Maka di ayat yang lainnya dikatakan fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa contoh tafsir tentang takhsis al-am, ya, ayatnya am, umum, kemudian ditafsirkan dengan yang khusus. Nah, kita nggak ingin memperdalam dalam hal ini. Mungkin kita lanjutkan, yaitu tentang tafsir
Al-Quran dengan tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah An-Nabawiyah atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berkaitan tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah peringatan, litubayyana lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim. Ya, yang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Rasulullah adalah sebagai penjelas sesuatu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sesuatu yang belum dirinci di dalam Al-Quranul Karim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah ya menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu. Nah, ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wakil ya, untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, firman-firmannya Allah, maka apa sikap kita? Maka wajib bagi kita merujuk kepada tafsirnya beliau. Tafsir dengan sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita, saya nggak mau merujuk ke tafsir dengan sabda-sabdanya Rasulullah SAW, dengan perkataan-perkataan Rasulullah. Saya hanya ingin menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran saja. Dia menolak tafsiran Al-Quran yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Kemudian di sini contohnya yang pertama adalah lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Nah, di sini ditafsirkan faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam makna ziyadah. Ya. Az-ziyadah di sini apa? Maka ditafsirkan dengan firman Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ya. Dari hadisnya Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab, disebutkan juga riwayatnya oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fayaksiful hijabu fi ma'utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla, thumma tala hadhihi al-ayah lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Afwan ikhwana, ana marid. لذلك أتمحل في شرح. Jazakallahu. Nah, bahasa daurun insyaallah. Amin. Nah, jadi di sini ayatnya tentang makna ziyadah, apa sih sesuatu yang lebih di sini? Ya, barang siapa mereka adalah yang berbuat sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan sesuatu kebaikan dan ziyadah, sesuatu yang lebih. Ziyadah itu artinya sesuatu yang lebih. Apa sih az-ziyadah di situ? Sesuatu yang lebih itu di sini dia tafsirkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibukalah hijab pembatas seorang hamba dengan Rabb-nya, kemudian tidak ada sesuatu yang dicintai lebih agung, lebih besar daripada melihat seorang hamba melihat Tuhannya langsung, melihat penciptanya langsung nanti kelak di akhirat. Itu adalah sesuatu yang dimaknai ziyadah. Ya, dia mendapatkan kebaikan dan az-ziyadah, yaitu dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di situ, ada pahala terbaik bagi mereka yang berbuat kebaikan. Maksudnya al-husna di sini adalah al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan ziyadah, tambahan sebuah kenikmatan dari surga itu. Apa ziyadah di situ? Katanya Rasulullah SAW, an-nazar ila rabbih, yaitu melihat secara langsung tanpa hijab, pembatas antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ini adalah beberapa contoh tentang tafsir Al-Quran dengan sabda Rasulullah SAW. Kemudian di contoh yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, jadi di sini adalah
ayat berkaitan tentang suratu Al-Anfal. Yang mana kita ketahui bersama di dalam suratu Al-Anfal itu banyak sekali ayat berkaitan tentang fikih ma'arakah, yaitu fikih tentang peperangan, ya. Ya, jadi di situ adalah berkaitan tentang fikih tentang peperangan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan kalian untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh-musuh Allah. Ya, persiapkanlah dengan segala kemampuan. Ya, persiapkanlah dengan segala kemampuan. Ad-dhamir fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum ya'udu ila man? Dhamir di hum di sini, lahum di sini kembali kemana? Ada yang bisa menjawab? Kepada para sahabat, Ustaz. Rasulullah dan para sahabatnya, Ustaz. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi mereka, lahum, mereka. Oh, mereka itu kaum kafir, Ustaz. Oh iya. Yeah. Lahum ya'udu ilal kuffar. Baik. Amma wa'iddu, dhamir du di sini, yakni hum, ya'udu ila man? Kembali ke siapa? Perintah atau khitab di a'iddu, persiapkanlah dengan segala kemampuan kalian. Kembali kemana? Domirnya, maknanya kembali kepada Nabi dan para sahabat, Ustaz. Lebih dari itu apa namanya? Al-mu'min. Al-mu'minin. Ya, jadi di sini wa'iddu itu adalah khitab. Domirnya kembali kepada orang-orang mukmin, sedangkan lahum di situ kembali kepada orang-orang kufar. Ayat. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan makna al-quwwah, ya, makna al-quwwah dengan ar-ramyu, ya, dengan ar-ramyu. Seperti sabdanya seperti apa namanya? Ana agak lupa hadisnya Uqbah kalau nggak salah, Uqbah bin Amir radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Ya. Ya, sungguhnya sebuah kekuatan itu adalah ar-ramyu, yaitu memanah. Diulang seperti 3 kali oleh beliau. Nah, tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada dua, ya, ada dua senjata yang biasanya dipakai berperang pada zaman itu, ya, pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah senjata yang dikenal dengan namanya adalah as-silah al-abyad, senjata putih. Senjata putih, ya. Itu senjata putih itu meliputi as-sakakin, pisau-pisau kecil, kemudian wal khanajir, tombak-tombak, kemudian as-saif, pedang, kemudian asa, al-hadid, bambu besi, ya, bambu yang apa sih namanya, tombak juga bisa, seperti bambu runcing yang di ujungnya itu ada besinya, itu dikatakan asal hadid, ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah jenis senjata yang digunakan untuk berperang pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lebih kuat dari itu adalah ar-ramyu. Itu lebih kuat daripada bagian yang pertama ini. Kenapa bisa dikatakan lebih kuat? Li'anna ar-ramya yaqtulul insanu bihi aduwahu min ba'id. Karena memanah, ramyu itu artinya memanah, ya. Panahan itu senjata yang lebih kuat dikatakan. Kenapa dikatakan lebih kuat? Karena panah ini
dia bisa menjangkau atau membunuh seseorang atau musuhnya Jauh. dari jarak jauh. Ini lebih kuat daripada senjata yang dari jarak dekat. Seperti pistol, senjata tembak, itu kan senjata dari jarak jauh. Itu lebih kuat daripada senjata yang digunakan dari jarak dekat. Sekarang udah jadi bom, Ustaz. Gimana? Sekarang bom. Ya, sahih. Az-zamanu yataghayyar. Az-zamanu yataghayyar, lakin al-ghayah min dzalika la tataghayyar. Ya, zaman sudah berubah, tapi fungsi dan tujuan senjata-senjata itu nggak berubah, sama-sama dari jauh, dipergunakan dari jauh. Ya, ini adalah senjata pada zamannya Rasulullah SAW. Ya, kenapa dikatakan fatafsiru sallallahu alaihi wasallam bi anna al-quwwah, yaitu ar-ramyu? Ya, tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-quwwah di sini adalah ar-ramyu. Kenapa dikatakan dia ar-ramyu? Arada an yubayyin al-quwwah al-akmal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menjelaskan bahwasanya kekuatan yang sempurna, kekuatan yang lebih sempurna, yaitu adalah alat memanah, itu lebih sempurna kekuatannya daripada as-silah al-abyad, yaitu senjata putih. Maksudnya adalah senjata-senjata yang digunakan dari jarak dekat. Seperti yang tadi kita sebutkan, ala innal quwwat hiya ar-ramyu sampai 3 kali, dan ini adalah sesuatu persenjataan yang lebih kuat, lebih sempurna kekuatannya ketika dipergunakan daripada pedang dan yang lain sebagainya, karena dia bisa menjangkau musuh-musuh Allah atau orang-orang dari jarak jauh. Kemudian sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Nur Afiyah. Naam, tafadhali. Tafadhali Nur Afiyah Hanum. Silakan dibuka mic-nya. Silahkan dibuka mic-nya, Naam. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz. Naam. Untuk tadi disampaikan beberapa kaidah menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Seperti Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan lafaz gitu, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah ketika satu ayat sudah ditafsirkan secara misalnya ayat dengan ayat, apakah itu masih bisa ditafsirkan dengan kaidah yang lain, Ustadz, seperti lafaz dengan lafaznya, makna dengan maknanya, dan seterusnya, Ustadz? Demikian, Ustadz. Barakallahu fikum. Maksudnya tadi adalah tafsir yang lafaz dengan lafaz, tafsir ayat khusus, menafsirkan ayat yang umum dengan yang khusus, itu adalah macam-macam atau bagian-bagian dari tafsir Quran dengan Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran itu memiliki macam-macam atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah tafsir bayan syai'in mujmal, yaitu menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat yang masih global sifatnya. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih mutlak, maka ditafsirkan dengan ayat-ayat yang sifatnya muqayyad, sifatnya mengikat. Ada sifatnya seperti ini ayatnya, kemudian diikat. Contohnya seperti ayat mutlak itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, yaitu orang-orang yang kufur setelah mereka beriman, summasdadu kufra, kemudian bertambahlah terhadap mereka kekufurannya, lan tuqbal taubatuhum, maka benar-benar tidak akan diterima taubatnya. Ini
ayat ini sifatnya mutlak. Mutlak. Ya, tapi kemudian ada ditafsirkan dengan ayat yang sifatnya mengikat sesuatu yang mutlak gitu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Ya. Yakni jika seseorang itu bersegera bertaubat kepada Allah sebelum kematian menghampirinya, maka insyaallah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatabu hina idzin. Ya. Jadi mereka bertobat. Jadi ayat ini adalah pengikat dari ayat yang maknanya mutlak tadi. Bisa difahami? Jadi di sini adalah macam-macam tafsir Quran dengan Al-Quran. Adapun macam-macamnya tadi sudah kita sebutkan. Yang tadi disebutkan oleh pengarang kitab yang ada di dalam kitab itu seperti makna apa tadi at-tariq. Kemudian makna apa saja tadi? Kemudian makna auliya Allah, ya, makna auliya Allah ini juga bisa masuk ke bagian tafsirul lafzah bil lafzah, tafsir lafaz dengan lafaz. Bisa difahami? Oh, nah Ustadz, berarti ini macam-macamnya ya Ustadz ya? Benar, ini macam-macam dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Nah Ustadz, jazakumullah khairan. Satu lagi Ustadz ya. Tafadhol Syekh Syuherman Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Naam. Barakallahu fiik. Tafadhol. Mau bertanya Ustadz, kalau Quran ditafsirkan dengan Quran, ayat dengan ayat, ya. Dari kelaziman biasanya apakah ada tafsir dengan kalam Rasulullah lagi tidak, atau biasanya sudah tidak ada lagi? Demikian Ustaz. Biasanya yang selama ini saya temui dan saya pelajari itu kebanyakan kalau sudah ayat itu ditafsirkan dengan sebuah ayat, maka maknanya sudah menjadi jelas maksudnya. Jadi tidak ditafsirkan lagi atau dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam, yang saya ketahui sejauh ini dan ilmu yang saya miliki sejauh ini berkaitan tentang pertanyaan Bapak itu. Mungkin nanti saya akan buka lagi kitab-kitab saya, kami akan murojaah lagi. Tapi sejauh ilmu yang saya ketahui, yang saya miliki, wallahu a'lam, jika ayat itu sudah ditafsirkan dengan Al-Quran, itu sudah ditafsirkan dengan Al-Quran, maka maknanya menjadi jelas. Tidak ditafsirkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik Ustaz, nuasil Ustaz ya. Ya, tafadhal. Tafadhali Yulia Nawaya. Nah, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalamus sahabati radhiyallahu anhuma la sima dawul ilmi minhum. Itu bacanya la siyama, artinya apa lagi? Nah, bisa. La siyama dawul ilmi minhum wal inayati bitafsiri li'anna al-Qur'ana nuzila bilughatihim wa fi asrihim. Wali'annahum ba'da al-anbiya'i asdaqun nas fi talabil haq wa aslimahum minal ahwa'i wa adhuruhum minal mukhalifati allati taqulu baina lamra'i bainal mar'i wa baina taufiqi lil sawabi. Lis sawab, tayyib. Naam. Walidzalika amthilatun itu jamak dari misal. Kalau misal
Itu satu contoh, amsilah itu contoh-contoh ya. Banyak contohnya. Walidzalika amsilatun katsiratun jiddan. Minha al-awwal qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa as-salisa arba'in wa qad sahha an ibni Abbasin radhiyallahu anhu fasarul masata bil jama'i. Jazakillahi khairan wa juzitil jannah. طيب فنحن في النوع الثالث يعني كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو. ما معنى ذو؟ ما معنى ذو يا شباب؟ أنتم شباب. ما معنى الذو؟ ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. طيب ذو jama' min dhu. Oh, pemilik. Ya, dhu jamaknya apa? Dhawu. Jadi maknanya adalah ashab. Kalau dhu maknanya sahib, kalau dhawu maknanya ashab, sama. Sahibul ilmi alladhi ladaihi ilm atau alladhi yastahiqul ilm minhum wal inayah bitafsir. Ya. Di sini adalah tafsir dengan perkataan sahabah radhiyallahu an. Terlebih mereka yang memiliki ilmu di antara mereka dan memiliki kontribusi terhadap tafsir Al-Quranul Karim. Afwan. Wa huna tanbih ya ikhwan. Huna tanbih. Qala al-mu'alif la siyama dhawul ilmi minhum wal inayah bitafsir. Terlebih mereka para sahabat yang memiliki ilmu dan memiliki kontribusi terhadap tafsir di sini. Jadi mu'alif menuliskan kalimat ini itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan yang tersirat. Yaitu karena para sahabat radhiyallahu an di antara mereka ada yang qalilul ilmi, memiliki sedikit ilmu, bukan tidak berilmu ya, memiliki sedikit berilmu. Kemudian ada yang mutawassitul ilmi, pertengahan keilmuannya. Wa fihi man min fadli aqranihi, ada yang lebih afdal dari yang lainnya. Kemudian ada yang wa minhum i'tana bil fiqhi, ada dari mereka yang memiliki kontribusi dalam permasalahan fikih, karena nggak semuanya seorang mufassir. Ada yang dalam bab fikih, yaitu tentang fikul ibadah dan lain sebagainya. Ada juga sahabat yang berkontribusi dalam hal tafsir, dalam bidang tafsir. Kemudian lakinna dzawil ilmi al-mu'tanina bit-tafsir, yaitu orang yang memiliki ilmu, sahibul ilmi, yang memiliki kontribusi dalam hal ini. Yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini adalah mereka yang mengetahui atau yang di kalangan manusia paling mengetahui, atau kalangan sahabat yang paling mengetahui tentang tafsir kalamullahu jalla jalaluh. Maka di sini kita merujuk kepada mereka. Ya, bisa difahami di sini? Insyaallah Ustaz. Ya, karena nggak semua sahabat itu adalah ahlu tafsir. Ya. Ya. Kemudian kenapa kita menjadikan perkataan para sahabat itu sebagai rujukan terhadap ilmu tafsir? Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh pengarangnya, karena li'annal Qur'an nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Nanti ana tanya ya, seperti ini. Limadza yurja'u kalamus sahabati fit tafsir? Limadza, kalau kita bertanya seperti itu, maka nanti jawabannya adalah limadza yurja'u kalamu as-sahaba fit tafsir? Maka jawabannya adalah
li'anna Al-Qur'ana nazala bil lughah. bilughatihim wa fi asrihim. Ini bisa digaris bawahi, Pak. Tulis saja nanti keluar di ujian itu. Baik, Ustaz. Ana di muqarrar, Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Baik. Sampai sini, wali annahum ba'dal anbiya asdaqun nasi fi talabil haq. Sampai situ. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa para sahabat. Dengan bahasa mereka pada masa mereka. Wali annahum ba'dal anbiya, dan karena mereka setelah Nabi SAW adalah sebenar-benarnya manusia dalam mencari sesuatu yang hak. Ya. Jadi di sini adalah bentuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Kalau dulu, ya, Pak, Bu, kalau pada umat-umat terdahulu, jika suatu kaum berbuat kerusakan, maka diutuslah seorang nabi atau seorang rasul untuk menyeru mereka. Adapun ketika seorang utusan Allah ini wafat, maka siapa yang meneruskan estafet dakwahnya? Siapa yang meneruskan estafet dakwahnya? Seorang nabi dan rasul juga. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ya, terputusnya wahyu bukan berarti menjadi terputusnya dakwah Islam yang mulia ini. Maka siapa yang melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama setelahnya, Ustaz. Umatnya kan? Umatnya Rasulullah SAW, benar nggak? Nah, Ustaz. Ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ya. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia memiliki keutamaan yang agung yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu yang melanjutkan estafet dakwahnya, seorang nabi juga, seorang rasul juga. Tapi Allah hanya menginginkan Rasulullah SAW menahan beban dakwah ini seorang diri. Itu adalah semata-mata untuk memuliakan Rasulullah SAW. Allah bisa saja berkehendak setelah Rasulullah wafat, Allah utus lagi seorang penyeru, seorang nabi atau seorang rasul. Kalau Allah berkehendak untuk meringankan beban dakwah Rasulullah. Tapi Allah tidak menginginkan demikian. Allah hanya menginginkan dakwah ini hanya dibebankan kepada Rasulullah SAW seorang diri. Ini adalah sebagai buah bentuk kemuliaan bagi beliau. Dan mana pahalanya beliau sangat banyak sekali. Setiap apa yang dikerjakan oleh umatnya menjadi ladang pahala bagi beliau. Ini yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu dan tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Baik. Kemudian walakan hada Rasulullah, saya mana tadi? Wa anna ba'dal anbiya asdaqun nas fi talabil haqq wa aslamahum minal ahwa, karena mereka selamat dari hawa nafsu, wa adharahum minal mukhalafati allati taqulu bainal mar'i wa bainat taufiqi lis-shawab. Mereka juga disucikan dari perselisihan, ya, menjadikan merubah seseorang itu dengan hanya ini adalah bentuk intermezzo saja tentang para sahabat, kenapa perkataan mereka menjadi rujukan dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian contoh-contohnya banyak sekali. Tafsir merujuk kepada perkataan para sahabat. Salah satunya adalah fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa fatayammamu, ya, idza kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Ya, nanti di sini surah An-Nisa ayat 43 ini masyaallah. Subhanallah, ini ayat yang sangat banyak sekali faedah dan ibrah di dalamnya, apalagi berkaitan tentang bab tayamum, ya, dalam keadaan safar. Di sini nanti banyak sekali khilaf di antara para ulama tafsir mengenai maksud dari hukum
bertayamum di sini nanti juga berkaitan tentang sholat ketika safar. Nanti di sini ayat ini menjelaskan banyak sekali, tapi kita tidak ingin masuk lebih dalam mengenai tafsir ayat ini. Kami akan hanya menjelaskan contohnya saja, bahwasanya ini adalah contohnya tafsir dengan perkataan para sahabat. Di sini dikatakan aula mastumun nisa, atau kalian, kalau la masayulamis itu artinya kalau secara letterlek Pak Bu, secara definisi bahasa, secara bahasa loh ya, maknanya adalah menyentuh. Ya. Nah, tapi para sahabat mengatakan seperti yang perkataannya Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas itu pamannya Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah, sedangkan Abdullah itu adalah sepupunya Rasulullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menafsirkan makna al-mulamasah. Al-mulamasah itu yaitu lamastum. Lamasa yulamisu mulamasatan. Ya, makna mulamasah itu dengan al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Maknanya adalah berhubungan suami istri, itu yang nanti akan membatalkan wudu. Ya, dan diwajibkan bagi dia untuk mandi besar. Ya, di sini adalah ayat berkaitan tentang wujub at-taharah bil ma'. Ya, wujub at-taharah bil ma'. Wujub wajibnya bertaharah, bersuci dengan air. Wa in kuntum marda. Wa in kuntum marda yakni fala tastati'una at-taharah bil ma'. Jadi jikalau kalian sakit, tidak bisa bertaharah atau bersuci dengan air. Au ala safarin falaisa 'indakum ma'. Ya, kamu dalam keadaan bersafar, engkau tidak memiliki air untuk bersuci. Au jaa'a ahadu minkum minal ghaib. Ya, kalian sedang kalian didatangi oleh sakit perut, ingin berbuang ingin buang air misalkan ya. Kalian ingin buang air, atau kalian ingin buang air ya, atau kalian ingin buang air, aula mastumun nisa, atau ingin menyentuh wanita. Ya, tapi au di sini maknanya adalah wau, dan kalian ingin menyentuh seorang perempuan ya. Maka di sini para sahabat menafsirkan makna al-mulamasah di sini, dia diwajibkan bersuci dengan air. Maknanya adalah apa? Di sini jima. Jadi nanti di sini Pak yang berdalilkan tentang apakah menyentuh seorang wanita atau istri kita ketika kita setelah berwudu membatalkan wudu kita. Nanti banyak khilaf di kalangan para ulama mengenai hal ini. Kemudian yang mengatakan kalau bersentuhan itu tidak batal, mereka menafsirkan bahwasannya la mastumun nisa di sini maknanya tidak bersentuhan, tapi maknanya adalah berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudu. Kalau hanya bersentuhan maka tidak. Nanti akan kita temui ada yang berpendapat demikian dengan menafsirkan makna la mastumun nisa di sini dengan makna jima. Adapun yang menafsirkannya dengan zahir ayatnya, maka bersentuhan pun membatalkan wudu. Nah, di sini juga disebutkan, di ayat sini juga disebutkan tata cara bersuci, yaitu tata cara bersuci itu ada dua. Yang pertama dengan berwudu, yang kedua dengan al-ghaslu, mandi besar. Nah, adapun kesuciannya menggunakan al-ma' wa turab, dengan air dan debu. Kalau nggak ada air ya pakai debu, tayamum. Adapun sesuatu yang harus disucikan menggunakan wudu dan ghusl itu apa? Ada namanya al-hadath al-asghar, hadas kecil, maka itu cukup dengan berwudu untuk mensucikannya. Kemudian al-hadath al-akbar, maka
itu harus dengan mandi besar. Nah, di sini juga kita bisa mengambil hikmah dan kesimpulan bahwasanya penjelasan Ibnu Abbas ya itu adalah kamalu fiqhi Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita sempurnanya pemahaman Ibnu Abbas. Kamalu fiqhi Ibnu Abbas, kesempurnanya pemahaman, bagusnya, bukan sempurnanya, bagusnya pemahaman Ibnu Abbas berkaitan tentang memahami ayat ini, memahami tentang fikih taharah ini, yaitu bahwasanya maksud dari la mastum di ayat ini, kata beliau, yaitu kata Ibnu Abbas, jama'tum. Bisa dipahami sampai sini? Maknanya adalah jama'tum, ya. Jama'tum artinya al-jima'. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Aida Ishaq. Tafadholi Aida Ishaq. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wah, Alhamdulillah, izin bertanya Ustaz. Apakah ada ketentuan untuk kita mengetahui bahwa sebuah ayat itu akan ditafsirkan dengan ayat yang lain atau perkataan para sahabat atau hadis, Ustaz? Atau kita harus mendalami ilmu tafsir untuk mengetahuinya? Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang kita pelajari saat ini, kitab yang di depan kita ini, itu adalah kunci untuk memahami kitab tafsirnya para ulama. Ya, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak membaca kitab tafsirnya para ulama, contohnya seperti tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsirnya Ibnu Atiyah atau tafsirnya Ibnu Ashur. Kemudian kitab Fathul Qadir, ya. Kitab tafsirnya Imam Syaukani, nanti akan ibu-ibu bapak-bapak temui tafsiran ayat-ayat di situ. Tafsiran ayat-ayat di situ nanti disebutkan oleh mereka, tafsiran ayat ini maknanya adalah ini seperti sabdanya Rasulullah SAW. Di sana nanti disebutkan. Nah, jadi kita di sini memahaminya, kita buat kuncinya dulu di sini, kita dapatkan dulu kuncinya dulu mengenai ilmu-ilmu tentang tafsir ini. Ini adalah kunci ya, Pak Bu, kunci. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam ilmu tafsir, kita sudah punya kuncinya nih. Jadi gampang untuk memahami ibarah, perkataan-perkataan, maksud-maksud dari para pengarang kitab tersebut dalam tafsir Quran Karim. Jadi biasanya para ulama menyebutkan, ya ada tafsir Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir itu adalah perpaduan dua tafsir, yaitu tafsiru birra'yi wa tafsiru bi ya, jadi Fathul Qadir itu adalah tafsir birra'yi, yaitu tafsir dengan akal, dan tafsir bil ma'thur, tafsir dengan ma'thur, yaitu ya tafsir bil ma'thur itu ya dengan Al-Qur'an juga, kemudian dengan nas, ya tafsir dengan nas-nas seperti hadis, Al-Qur'an, itu nanti disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya. Nah, jadi kalau kita sudah membaca kitab beliau, kita tahu makna dari ayat ini itu nanti ditafsirkan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW misalkan, atau nanti disebutkan makna ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita tahu, ingin mengetahui hal demikian, caranya adalah dengan membaca kitab tafsirnya para ulama. Nanti ada juga kriteria tafsir, ada juga namanya kitab tafsir, dia khusus membahas kitab tafsir bil ma'thur, ya. Tafsir bil ma'thur itu hanya kitab yang membaca kitab tafsir yang berbicara tentang tafsir ayat dengan perkataannya Allah, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, kemudian
perkataan para tabi'in. Adapun tafsir bil ra'yi tidak disebutkan di sana. Biasanya tafsir bil ra'yi itu adalah ijtihad dari pengarang kitab tafsir itu tersendiri. Itu adalah tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir dengan akal dan logika. Ada juga nanti kitab tafsir yang fokus terhadap tafsir bil ra'yi. At-tafsir bil ra'yi. Ada tafsir yang fokus di dalam at-tafsir bil ra'yi. Nanti mungkin insyaallah di kitab ini disebutkan macam-macam kitab-kitab tafsir. Nanti ada tafsir bil ba'sur, ada tafsir bil ra'yi. Nanti insyaallah kita akan bahas itu di kitab ini. Insyaallah ada di kitab ini. Jadi bisa dipahami, Bu, kalau ingin kita tahu apakah ayat ini ditafsirkan dengan ayat ataukah dengan perkataan sahabat atau adalah dengan perkataan tabi'in, maka cara kita mengetahuinya langsung membaca kitab tafsirnya para ulama. Nanti kita bisa tahu ayat ini ditafsirkan seperti apa. Apakah dengan perkataan Rasulullah ataukah dengan perkataan ataukah dengan ayat yang lainnya atau firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, insyaallah. Jazakallah khairan. Jadi di sini ada di depan kita ini hanya kunci. Kita hanya memahami dulu. Kita buat kuncinya dulu sebelum kita masuk ke pintu tafsir. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Kita sudah paham ilmu ini, kuncinya ini sudah paham, kitab ini sudah difahami dengan baik. Insya Allah ketika memasuki ilmu tafsir, kitab tafsirnya para ulama, nanti gak kebingungan nih. Maksudnya tafsir Quran bil Quran itu apa ya? Nanti pasti kita akan temui ungkapan-ungkapan ulama di dalam kitab tafsirnya seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, yang kita pelajari bersama saat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa Ustaz? Sepertinya waktu sudah habis Ustaz. Masya Allah. Al-waktu dhayiq. La Sekarang uhib sudah hada. jam 6:45 Ustaz. Masya Soalnya Allah. nanti jam 7:15 itu ada ini lagi Ustaz, pelajaran lagi Ustaz. Oke, na'am. Yassarallahu umurakum. Baik, al-waktu dhayiq. Wallahi la uhib hada. Nurid naltaki ma'akum, natashawar ma'akum an hada al-ilm. Lianna hada al-majlis majlis azim. Masya Allah. Baik, majlis azim. Haffathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah juga menyebut-nyebut orang yang ada di majelis ilmunya. Baik, nanti insyaallah soalnya anak kirim ke WA ya. Jadi materi yang sudah kita bahas hari ini itu nanti keluar soalnya dari sana. Insyaallah soalnya mudah, seperti minggu lalu mudah. Mungkin untuk yang belum mengirimkan tugas minggu lalu bisa langsung list di grup ya. Langsung list di grup yang belum mengerjakan. Nanti Anda beri kesempatan lagi untuk mengerjakan. Mungkin kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mengambil waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Naam.